Shalom teman-teman Petratis. Yeay, kita bertemu lagi di ibadah online kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mempersiapkan tempat untuk kita beribadah. Kalau bisa teman-teman yang di rumah pakai baju yang bagus. Terus kita datang kepada Tuhan, oke? Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Engkau melayakan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun lewat online ini Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu terus tercurah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, saatnya kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Engkau mempersiapkan hidup dan pikiran kami Tuhan saat ini. Layakan kami Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Semakin dalam lagi Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dari tempat kita masing-masing dan kita melompat, kita memuji nama Tuhan. Amin. Yes. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sangkakala. Yes, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeay. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi saat ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan, Kau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes.
Masih siap memuji Tuhan? Amin. Masih siap. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita melompat. Jangan ragu-ragu untuk melompat ya teman-teman di rumah. Mari kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Sebab Tuhan kita sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Dia mati bagi kita karena penebusannya adalah hal yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat lagu ini. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Dia ada di hidup kita dan berarti Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Yes. Jesus, He's so good to you. Mari kita katakan and Dia me. sungguh baik. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Yes, kemuliaan buat Tuhan kita. Saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan agar tertanam dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku bahkan
aku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan. Ku mau setia kepadamu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. tak Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. ubahkanku, Sempurnakan jadi ya karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, ku mau setia. Kami mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Hanya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Setia.
Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Mau setia. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh Yesus, kami mau setia, Amin Tuhan. kami mau berserah penuh Amin. hanya kepadamu. Oh, naikkan syukur-Mu Kami Padamu Tuhan. kasih Tuhan. Kami Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. setia kepadamu Tuhan. Kami mau setia padamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri, di mana kembali kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan pada sore hari ini. Berkati setiap kami Bapa, baik para pelayan-pelayan-Mu bahkan umat-Mu yang ada di rumah yang bersama-sama beribadah melalui live streaming Tuhan. Yakin dan percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kau layakan, kuduskan setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang tersampaikannya Tuhan pada sore hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah doa kami, nah ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya.
teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah, yang pada sore hari ini kita bersama-sama beribadah secara live streaming. Apa kabar semuanya? Kak Roy teramat yakin dan percaya kabar kita semuanya baik-baik saja. Amin. Dan semuanya berkat pertolongan Tuhan dan juga kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Amin. Yang setuju katakan yes. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan, pemain musik yang sudah melayani, dan juga pelayan worship leader yang sudah melayani pada sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kalau yakin dan percaya kalian sudah mempersiapkan Alkitab, ya, mempersiapkan waktu yang terbaik, ya tuh, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Oh ya, sebelumnya karena mau sampaikan bahwa tema atau judul firman Tuhan pada sore hari ini care, yang artinya peduli. Sekali lagi, care yang artinya peduli. Oke, kita akan buka firman Tuhan di dalam Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 30. Matius 6 ayat 30. Markus 6 ayat 30. Maaf ya. Markus 6 ayat 6. Markus 6 ayat 30. Ya, kita buka. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kalau yakin dan percaya kita sudah sering dengar, ya, firman Tuhan ini, ya, bahwa di saat Tuhan Yesus, ya, kita baca aja dalam ayat yang ke-30, ketika rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan, lalu berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini Tuhan Yesus yang katakan, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi niatnya Tuhan Yesus ingin beristirahat dan pergi ke tempat sunyi. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan Yesus sudah tersiar ke seluruh penjuru bumi, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah atau pribadi yang sangat care atau peduli terhadap setiap orang yang berjumpa dengan dia. Ya, ketemu orang sakit, Tuhan Yesus jamah sembuhkan. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dahsyat, ya, yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan Yesus, sehingga banyak sekali orang yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin hanya sekedar ingin melihat mukjizat apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ke depannya. Ya, mungkin ada juga yang ingin mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang pengen rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, zaman saat itu belum ada Facebook, zaman saat itu belum ada Instagram, media sosial dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan Yesus sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus peduli dengan keadaan sekelilingnya, ya. Dan di saat Tuhan Yesus yang berniat untuk menyendiri ke tempat yang sunyi, ternyata banyak orang yang mengikuti dia. Ya, firman Tuhan mencatat ada 5.000 orang laki-laki. Ya, 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk wanita dan juga anak-anak. Banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus, ya, untuk mendengarkan firman dan juga ingin melihat mujizat apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruslah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ya, jadi murid-murid Tuhan Yesus bingung. Karena begitu banyak orang yang berkumpul di saat itu. Ya, hari sudah mulai gelap, teman-teman semua, adik-adik semuanya. Hari sudah mulai gelap. Ya.
Muridnya mengusulkan kepada Tuhan Yesus, gimana kalau kita suruh aja mereka pulang sehingga mereka bisa makan dan minum di rumah mereka masing-masing. Tapi pendapatnya murid-murid dan pendapatnya Yesus berbeda. Ya. Sekali lagi, pendapatnya murid-murid dengan pendapatnya Yesus berbeda. Tuhan Yesus malah berkata begini, jangan suruh mereka pulang. Kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu yang harus memberi makan kepada mereka semuanya. Takutnya kalau pulang ada apa-apa dengan mereka. Dan murid-murid tambah bingung. Dikasih makan apa? 5.000 orang. Bukan orang yang jumlahnya sedikit, tapi 5.000 orang. Belum perempuan dan juga anak-anak. Ya, kalau yang mungkin yang menikah 50%, ya 2.500, jadi 7.500 kalau punya anak minimal 1 aja. Sudah kurang lebih berapa? Kurang lebih 10.000 orang. Mau kasih makan apa? Ya, meskipun punya uang mungkin borong 1 pabrik, bisa. Tapi kan sudah mau malam, larut malam. Dan gak ada mungkin toko buka saat itu ya. Ya, oke. Jadi mereka bingung. Jadi Tuhan Yesus melakukan itu didasari oleh apa? Didasari oleh belas kasihan. Ya. Ya, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu didasari oleh belas kasihan adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus bisa peduli kepada mereka semua? Karena Tuhan Yesus didorong oleh kasih. Ya. Bukan Tuhan Yesus memiliki kasih, tetapi Tuhan Yesus adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau adik-adik pengen peduli, ya memiliki kepedulian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya kasihnya itu diberikan kepada kita semuanya. Ya, banyak sekali saat-saat ini orang yang pura-pura untuk peduli. Banyak saat ini orang yang seakan-akan mereka peduli dengan sekelilingnya. Padahal itu hanya pura-pura. Kenapa? Untuk menaikkan pamornya. Ya, untuk menaikkan supaya orang senang dengan dia. Tapi lain halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli karena Yesus itu adalah kasih. Jadi kasih itulah yang menggerakkan Tuhan selalu peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya. Marilah kita belajar kepada Tuhan Yesus. Ya. Minta pada Tuhan Yesus, Tuhan, berikan aku kasih-Mu sehingga aku dapat peduli di lingkunganku, kepada lingkunganku, kepada setiap orang yang di sekelilingku, seperti Engkau peduli kepada kita semuanya manusia. Ya, Allah kita peduli, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, sangat peduli kepada kita. Bahkan di waktu penciptaan, di saat Tuhan menciptakan segala sesuatunya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Menciptakan langit, bumi dan segala isinya terlebih dahulu. Barulah Tuhan menciptakan manusia untuk tinggal. Itu artinya apa? Itu artinya Allah peduli terhadap manusia. Meskipun manusia setelah itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap peduli kepada kita. Kenapa Tuhan tetap peduli kepada kita? Karena Allah adalah Allah yang kasih. Itu yang mendorong dia untuk peduli kepada kita, manusia. Meskipun kita dalam kondisi hancur, rusak, berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan lumpur dosa. Kehidupan kita mungkin tidak benar, ya. Mungkin orang menganggap kita ini, kamu itu pendosa. Tidak ada baik-baiknya lah istilahnya. Tapi Tuhan tetap peduli kepada kita. Sekali lagi, Tuhan tetap peduli kepada kita. Sejelek apapun manusia di sekelilingmu menganggap engkau, memandang engkau, melihat engkau. Tapi tetap, sekali lagi, tapi Tuhan tetap peduli kepada engkau. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Amin. Amin. Amin semuanya. Puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 10. Ya, ini ayat yang terakhir. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, kita nggak usah baca ya. Nanti kita akan baca 1-2 ayat saja. Karena mau bercerita di sini, ini ada sebuah kisah. Judulnya orang Samaria yang murah hati. Ada sebuah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus kepada satu orang. Ya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, ya, mencobai Yesus. Ya, ini berniat untuk mencobai Yesus. Ya, dia berkata seperti ini, "Guru, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus menjawab apa? "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang ini, dia berkata begini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan jawab Yesus berkata begini, "Jawabanmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, tetapi orang ini berniat mencobai Tuhan Yesus. Dan dia bertanya lagi, "Dan maksudnya sesama manusia itu siapa, Guru? Siapa Rabi?" Ya, dia berkata seperti itu. Mungkin niatnya ingin membuat Tuhan Yesus bingung. Oh, enggak bisa ya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, penuh dengan hikmat. Ya, akhirnya dia menceritakan sebuah perumpamaan untuk memberikan penjelasan kepada orang ini, orang yang hendak mencobai Tuhan Yesus, orang yang enggak suka kepada Tuhan Yesus. Ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Penyamun itu perampok, mengambil semua hartanya. Ya, bukan hanya diambil hartanya, tapi dipukuli. Sekali lagi, dipukuli. Ya, sampai babak belur. Ada 3 orang yang lewat di jalan yang sama, di mana orang ini babak belur dan butuh pertolongan. Ya, yang pertama adalah seorang imam, seorang hamba Tuhan mungkin ya, seorang pelayan Tuhan, ya, turun melalui jalan yang sama, tetapi ia hanya melewatinya saja, mungkin cuma ngelirik sedikit, orang itu babak belur, ya udahlah dilewati, tidak memperdulikan. Seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan mungkin ya. Ya, kalau zaman sekarang seperti itu. Tapi melihat kondisi seseorang yang membutuhkan pertolongan, malah dicuekin. Bukan dicuekin, malah tidak peduli. Ya. Yang kedua, demikian seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu yang melewati dari seberang jalan. Orang Lewi, imam tadi seorang hamba Tuhan, seorang Lewi adalah pelayan Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang ya. Seorang Lewi melihat kondisi orang tersebut butuh pertolongan. Dia tahu orang tersebut butuh pertolongan. Tapi dia hanya melewati begitu saja. Dan yang terakhir adalah seorang Samaria. Ya, seorang Samaria. Orang Samaria ini orang Israel yang hidup atau kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang menyembah berhala. Mereka kawin campur. Sehingga oleh bangsa Yahudi saat itu mereka tidak disukai. Ya, karena mereka agamanya gimana ya? Ya, datang ke Tuhan, datang juga kepada berhala. Enggak jelas lah istilahnya seperti itu. Jadi orang Yahudi saat itu enggak suka sekali sama orang Samaria. Karena sudah kawin campur dengan bangsa Asyur. Bangsa yang menyembah berhala. Ya, orang Samaria ini datang melihat orang membutuhkan pertolongan. Apa yang dilakukannya? Apakah sama dengan orang yang pertama dan kedua, melewati begitu saja? Ternyata tidak, adik-adik semuanya. Dia datang menolong. Ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba kita baca, ya. Ayat yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasihan sehingga dia mulai peduli kepada orang yang babak belur, dihancurkan, dipukulin oleh perampok-perampok ini. Sekali lagi, meskipun dia orang Samaria, tapi hatinya digerakkan oleh belas kasihan sehingga dia memiliki kepedulian kepada orang yang membutuhkan saat itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidupnya juga digerakkan oleh belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah kasih sendiri. Kasih itu sendiri. Sedangkan orang Samaria digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kasih. Sehingga dia turun tangan untuk membantu dan menolong orang ini.
Bukan sampai di situ saja, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Sampai dibawa ke penginapan. Dikasih lagi uang oleh orang Samaria ini, pemilik penginapan, 2 dinar untuk merawat dan menolong, mengobati dan segalanya. Wow, sangat peduli. Sangat peduli. Ya. Terus Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang adalah sesama manusia? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita sering dengar belas kasihan. Kita harus mengasihi. Ya. Tapi kadang-kadang kita hanya bisa sekedar teori dan tidak pernah praktek. Bukan tidak pernah praktek, mungkin ada tidak mau praktek. Ya, mengasihi. Ya, jadi kasih dari Tuhan itu yang menggerakkan kita untuk peduli kepada orang. Itu merupakan kepedulian yang murni. Ya, bukan cuma pura-pura. Ya, zaman sekarang kan gitu ya. Di saat melakukan perbuatan baik, difoto, masukkan Facebook dan sebagainya. Sekali lagi, itu tergantung motivasi. Ya, ada 2 motivasi. Yang pertama, motivasinya supaya ini yang jelek dilihat orang dan sebagainya. Jadi sebuah kebanggaan. Yang kedua mungkin supaya orang melihat dan mendorong orang lain untuk berbuat baik sama seperti dirinya. Sekali lagi, karena nggak mau menghakimi orang-orang seperti itu. Mungkin motivasinya yang pertama atau yang kedua. Ya kalau yang pertama ya bertobat di dalam nama Yesus. Tapi ya kalau yang kedua ya nggak apa-apa. Memotivasi orang supaya berbuat sama dengan dirinya. Ya, tapi alangkah jahatnya di saat kita peduli kepada orang, kita memanfaatkan hal tersebut, momen tersebut. Supaya orang melihat bahwa kita ini orang yang penuh dengan belas kasihan dan baik hati. Kalau yang begitu, bertobatlah. Puji nama Tuhan, biarlah kita memiliki belas kasihan yang murni yang berasal daripada Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan belas kasihan? Minta sama Tuhan yang merupakan sumber kasih itu. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5, sekali lagi ayat terakhir, sorry. Tadi bukan ayat terakhir ya. Kak Roy pengen baca ayat yang terakhir ini. Firman Tuhan berkata, ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tunggu sebentar ya. Coba perhatikan ayat 43. Kamu telah mendengar firman. Ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, mungkin maksudnya firman ini firman dalam hukum Taurat. Ya, tapi Tuhan Yesus memperbaharuinya. Karena Tuhan Yesus adalah firman. Ya, Tuhan Yesus berkata memperbarui, dia bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi sesama manusia, mengasihi orang yang baik kepada kita itu sesuatu yang biasa. Tapi yang luar biasa di saat kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi musuh kita. Itu yang luar biasa. Oke teman-teman semuanya, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita belajar peduli seperti Tuhan Yesus. Dan kita belajar kasihnya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita nyanyikan lagu Allah Mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang ada di rumah,
Saya yakin dan percaya Tuhan selalu peduli, mengerti keadaan setiap kita. Apapun pergumulan yang adik-adik semua hadapi saat ini, mari datang kepada Tuhan. Belajarlah seperti Tuhan Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia selalu melihat sekeliling sekitarnya. Dan dia selalu peduli dengan keadaan sekeliling dan sekitarnya. Mungkin kita punya pergumulan, tapi mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kita mulai peduli terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita belajar untuk itu, Kak Aro juga belajar, teman-teman di sini juga belajar. Kita belajar dulu terhadap orang-orang sekeliling kita untuk membagikan kepedulian kita kepada mereka semuanya. Susah, memang susah kalau kita memakai kekuatan kita sendiri. Tapi apabila kita memakai kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Karena yakin dan percaya, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Peduli terhadap sekelilingmu, peduli terhadap teman-temanmu, maka Allah yang adalah kasih itu secara otomatis peduli atas kehidupan kita. Serahkan sepenuhnya pergumulanmu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah, sekali lagi katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Kau berikan kemampuan kepada kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, biarlah hidupmu menjadi berkat. Biarlah keluargamu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Dan doa kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yeay. masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangka halang, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.